Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya di sana? Semoga Bapak, Ibu, dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, tanpa kurang satu apapun. Perkenalkan, kami mahasiswi dari tim KKN Universitas Gadjah Mada. Ada saya, Jessica Hansen, dan dua teman saya, Atika Dian dan Benedikta Vanessa, yang pada hari ini diberi kesempatan untuk berbagi sedikit mengenai manajemen sistem penyelenggaraan makanan, terutama pada industri jasa boga, seperti catering, warung makan, dan pengusaha makanan lainnya. Pertama-tama ada baiknya kita mengenal dulu apa dan bagaimana prinsip kerja dari penyelenggaraan makanan di industri jasa boga. Penyelenggaraan makanan sendiri adalah kegiatan pengolahan atau pengadaan makanan dalam jumlah yang banyak. Banyak itu maksudnya seberapa banyak ya? Nah, setiap negara itu memiliki batasan porsi tersendiri. Namun khusus di Indonesia, minimal porsi yang dikategorikan sebagai banyak adalah 50 porsi dalam setiap pengolahan. Next. Ada beberapa hal yang dituntut dalam penyelenggaraan makanan, di mana kita harus memberikan makanan yang berkualitas dan disiapkan dengan layak, memberikan pelayanan yang cepat dan menyenangkan, menu yang disediakan harus seimbang dan bervariasi, namun tetap dengan harga yang layak. Tetap memperhatikan standar kebersihan dan sanitasi yang baik. Lalu, selanjutnya, pada bagian ini kita akan memahami bagaimana konsep penyelenggaraan makanan sehingga dapat diterapkan dalam industri jasa boga. Terdapat 6 elemen dalam penyelenggaraan makanan. Pada tiga bagian pertama, kita akan mengenal mengenai input, proses, dan output. Input itu berupa tenaga kerja, keuangan, bahan makanan, peralatan, dan prosedur kerja yang dimiliki oleh industri jasa boga. Kemudian ada proses, yaitu bagaimana kita mengolah bahan dan modal yang kita miliki. Selanjutnya ada output, yaitu hasil yang kita peroleh berupa makanan yang bermutu. Kemudian untuk 3 elemen berikutnya ada kontrol, feedback, dan memori, serta lingkungan. Kontrol di sini yang dimaksud adalah kebijakan untuk mengatur bagaimana kita mengelola jasa boga. Kemudian untuk feedback atau umpan balik dan memori ini adalah bagaimana respon dan tanggapan dari pembeli. Setelah dapat respon, tentunya tidak lupa kita catat. Ini kurang lebih seperti catatan harian. Jadi kita mencatat seluruh kegiatan mulai dari bahan apa yang dibeli hingga proses apa yang kita lakukan. Tujuannya untuk apa? Agar kita dapat belajar dari pengalaman. Dan yang terakhir adalah bagaimana faktor lingkungan dapat mengaruhi kita dalam mengolah makanan. Salah satu bentuk penyelenggaraan makanan adalah penyelenggaraan institusi komersial, sama seperti industri catering, warung makan, dan produk makanan yang lainnya yang Bapak Ibu miliki saat ini. Jenis ini tidak terikat pada peraturan dan berfokus untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tetap mempertimbangkan bagaimana pelayanan kita dapat memberikan kepuasan terhadap pembeli. Selanjutnya, mengenai alur pengolahan bahan makanan akan dijelaskan oleh teman saya, Atika. Baik, terima kasih Jessica. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai alur penyelenggaraan makanan. Di sini yang pertama ada perencanaan anggaran atau lebih lengkapnya perencanaan anggaran belanja makanan atau ABM. Ini merupakan suatu kegiatan untuk menyusun anggaran biaya seperti itu yang diperlukan untuk membeli bahan makanan. Perlu direncanakan lebih dahulu, kenapa? Supaya dapat menaksir anggaran belanja makanan yang diperlukan. Nah, langkah yang kedua, kemudian ada perencanaan menu, yaitu suatu kegiatan menyusun menu yang nantinya akan diolah. Jika membicarakan kaitannya dengan menu dan ilmu kesehatan, tentunya menu ini juga disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan zat gizi sesuai prinsip gizi seimbang, namun tetap mementingkan selera konsumen. Setelah direncanakan menunya, kemudian yang ketiga, perhitungan kebutuhan bahan makanan. Jika menu sebelumnya sudah disusun, artinya perlu untuk diperhitungkan apa saja dan berapa bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan menu atau makanan tersebut.
Nah, mengapa perlu diperhitungkan supaya tercapai usulan anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan dan tentunya juga supaya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, setelah kebutuhan bahan dihitung, yang keempat, pemesanan dan pembelian bahan makanan, yaitu kegiatan penyusunan permintaan bahan makanan berdasarkan menu dan rata-rata jumlah konsumen. Adapun pada tahap ini juga diperlukan spesifikasi per bahan makanannya. Setelah bahan makanan sudah dipesan dan dibeli, kemudian diterima. Nah, penerimaan bahan makanan ini merupakan suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, karena pada sebelumnya saat pemesanan sudah diatur spesifikasinya, dicek pada saat pemeriksaan ini apakah sudah sesuai spesifikasinya dengan yang kita pesan, kemudian pencatatan dan pelaporan bahan makanan yang diterima. Langkah ini bertujuan selain untuk menyesuaikan spesifikasi bahan makanan sesuai yang dipesan juga serta untuk mengecek apakah jumlah yang dipesan dengan diterima ini sudah sesuai atau belum. Kemudian langkah yang keenam adalah penyimpanan dan penyaluran bahan makanan, yaitu suatu kegiatan untuk menata dan menyimpan bahan makanan, tujuannya untuk menjaga keamanan dan kualitas bahan makanan tersebut serta mendistribusikannya berdasarkan permintaan harian. Langkah yang ketujuh yaitu persiapan dan pengolahan. Persiapan bahan makanan ini merupakan suatu serangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan yang biasanya meliputi membersihkan, memotong, mengupas, merendam, dan juga lain sebagainya. Langkah yang kedelapan adalah pendistribusian makanan. Pendistribusian makanan di sini merupakan suatu kegiatan penyaluran makanan sesuai jumlah porsi dan jenis makanan konsumen yang dilayani dengan tujuan menyalurkan makanan sesuai dengan pesanan dan ketentuan yang berlaku. Dilanjutkan, langkah yang ke-9 adalah pencatatan. Pencatatan ini tujuannya sebagai pengawasan dan pengendalian dan dilakukan pada setiap langkah kegiatan. Kemudian hasil dari pencatatan tadi bisa dilaporkan secara berkala sesuai kebutuhan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Benedikta Vanessa. Silakan Vanessa. Baik, kalau tadi teman saya Atika sudah menjelaskan alur penyelenggaraan makanan secara umum, selanjutnya saya akan menjelaskan evaluasi menu dan penyimpanan bahan makanan secara lebih mendalam. Nah, dalam menyusun suatu menu ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keseimbangan, yang berarti tidak ada warna, bahan, bentuk, dan rasa yang sama dalam suatu hidangan atau menu. Yang kedua adalah bervariasi, yang berarti tidak ada pengulangan hidangan dalam satu menu. Dan yang terakhir adalah adanya katalog menu yang dipisah menurut bahan makanan, misal katalog menu untuk makanan pokok, katalog menu untuk lauk hewani, dan sebagainya, yang digunakan untuk merangkum berbagai macam hidangan yang ada. Lalu, apa saja kriteria sebuah menu yang baik? Menu dikatakan baik jika memenuhi beberapa kriteria seperti memiliki warna dan kombinasi makanan yang menarik, memiliki konsistensi dan tekstur yang bervariasi, misal tekstur lembut atau renyah, kemudian konsistensi cair atau padat, kemudian memiliki rasa yang cocok dan bervariasi tanpa ada pengulangan rasa dalam satu set menu, kemudian memiliki ukuran dan bentuk makanan yang bervariasi, misal ada yang dipotong kotak atau dipotong berukuran bulat atau semacamnya. Kemudian suhu makanan yang disajikan perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca dan iklim, misalnya makanan panas atau dingin. Kemudian terdapat variasi harga dari yang mudah dijangkau hingga yang mahal, kemudian mempertimbangkan preferensi atau kesukaan, budaya, dan etnis. Kemudian yang tak kalah penting adalah kita juga harus mempertimbangkan tren atau popularitas, yaitu menyajikan makanan populer dan tidak populer dalam satu variasi. Next. Berikut ini merupakan contoh formulir untuk melakukan penilaian menu. Penilaian sebaiknya dilakukan oleh tenaga profesional agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Nah, cara penilaiannya bisa dengan memberikan nilai 1-10, kemudian dijumlah, seperti pada formulir di sebelah kiri, atau bisa juga dengan menjawab ya atau tidak, kemudian jumlah jawaban ya dijumlah, dibagi 5 dan dikali 100 untuk memperoleh nilai akhir. Menu dikatakan baik apabila memperoleh nilai di atas 80.
Selanjutnya yang tak kalah penting adalah terkait penyimpanan bahan makanan. Kenapa sih penyimpanan bahan makanan harus diperhatikan dengan baik? Tujuannya agar bahan makanan yang kita gunakan tetap memiliki kondisi dan mutu yang baik, serta terhindar dari kebusukan, kerusakan, dan masalah lainnya. Lalu bagaimana cara menyimpan bahan makanan yang benar? Prinsipnya adalah 5T, yaitu yang pertama adalah tepat tempat, yang berarti tempat penyimpanan bahan makanan harus disimpan sesuai dengan jenisnya. Misal untuk bahan makanan kering seperti beras, sebaiknya disimpan di tempat yang kering. Sedangkan bahan makanan yang basah seperti daging dan sayuran sebaiknya disimpan di tempat penyimpanan basah dengan suhu tertentu, misal di kulkas. Yang kedua adalah tepat waktu, yang berarti waktu penyimpanan bahan makanan bisa berbeda-beda tergantung jenisnya. Untuk bahan makanan kering seperti beras tentu saja lebih tahan lama dibandingkan dengan bahan makanan basah seperti daging dan sayuran. Kemudian yang ketiga adalah tepat mutu, yang berarti mutu bahan makanan harus tetap terjaga selama penyimpanan. Yang keempat adalah tepat jumlah, yang berarti bahan makanan tidak mengalami penyusutan jumlah, baik karena rusak ataupun hilang. Dan yang terakhir adalah tepat nilai, yang berarti nilai harga bahan makanan tersebut tidak mengalami penurunan selama penyimpanan. Dalam hal penyimpanan, ada beberapa bahan makanan yang sebaiknya disimpan secara terpisah, seperti bahan makanan yang baru dibeli dengan bahan makanan yang sudah lama, kemudian bahan yang kering dengan bahan yang basah, serta sayur dan buah dengan telur dan produk susu. Selain tepat penyimpanannya, suhu penyimpanan juga perlu diperhatikan. Berikut ini adalah suhu yang dianjurkan untuk beberapa bahan makanan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dan yang terakhir adalah ada istilah yang digunakan untuk penyimpanan dan penggunaan bahan makanan, yaitu first in, first out. Next. Apa sih prinsip first in, first out ini? Prinsip FIFO berarti bahan makanan yang dibeli duluan juga harus digunakan duluan. Nah, bagaimana caranya adalah untuk mengingat mana yang dibeli duluan dan mana yang dibeli belakangan? Ada beberapa trik yang dapat dicoba seperti meletakkan produk dengan frekuensi pengeluaran tinggi dekat dengan pintu, kemudian menata bahan makanan berdasarkan golongan masing-masing, mengatur bahan makanan berdasarkan abjad atau frekuensi penggunaan, dan bahan makanan yang berbau menyengat ditempatkan terpisah. Demikian sedikit ilmu yang dapat kami bagikan mengenai manajemen sistem penyelenggaraan makanan. Semoga dapat dipahami, diterapkan, dan berguna untuk Bapak dan Ibu sekalian. Yuk terapkan prinsip penyelenggaraan makanan demi kesuksesan usaha di masa depan.